Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kesmas, selamat datang di podcast kesehatan. Kami dari kelompok B6 yang beranggotaan saya sendiri, Mahira Afika, dan rekan saya yaitu Malva Najma dan Syagita Alvetia, dan berikutnya yaitu Maike Rizky Putri Miranda. Podcast ini kami buat dengan tujuan untuk memenuhi mata kuliah praktikum promosi kesehatan. Nah, kali ini saya dan rekan saya akan membahas seputar hipertensi. Nah, teman-teman Sobat Kesmas, apakah teman-teman mengetahui apa sih itu hipertensi? Jika teman-teman ingin tahu lebih lanjut, simak terus podcast ini. Hipertensi adalah pengertian medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa jika dibiarkan. Bahkan, gangguan ini dapat menyebabkan peningkatan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, hingga kematian. Istilah tekanan darah sendiri bisa digambarkan sebagai kekuatan dari sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh yang merupakan pembuluh darah utama. Jadi guys, besarnya tekanan yang terjadi bergantung pada resistensi dari pembuluh darah dan seberapa intens jantung untuk bekerja. Seseorang dapat mengalami tekanan darah tinggi apabila semakin banyak darah yang dipompa oleh jantung dan akibat sempitnya pembuluh darah pada arteri. Hipertensi sendiri dapat diketahui dengan pemeriksaan secara rutin pada tekanan darah. Hal ini direkomendasikan untuk dilakukan setiap tahun oleh semua orang dewasa. Jadi untuk kalian para pendengar, jangan lupa untuk rutin cek tekanan darah. Oke? Terus lanjut dulu ya. Pembacaan tekanan darah sendiri itu dilakukan dalam satuan milimeter air raksa. Hasil pemeriksaan akan terbagi menjadi dua nomor, yaitu 1. Angka pertama atau sistolik mewakili tekanan darah pembuluh darah ketika jantung berkontraksi atau berdetak. Yang angka kedua atau diastolik mewakili tekanan di dalam pembuluh darah ketika jantung beristirahat di antara detaknya. Seseorang bisa dikatakan mengalami hipertensi jika angka tekanan darah sistolik dari pengukuran selama 2 kali berturut-turut memperlihatkan hasil yang lebih besar dari 140 mm heksa, dan angka tekanan darah diastolik menunjukkan hasil yang lebih besar dari 90 mm heksa. Gimana nih Kak? Cukup gak nih penjelasannya? Kayaknya kurang deh. Gimana nih Sobat Kesmas? Lanjut dong. Oke, let's go. Oke, kita lanjut ke penyebab hipertensi. Hipertensi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu hipertensi primer dan sekunder. Berikut penjelasan tentang penyebab dari hipertensi. Yang pertama, hipertensi primer. Seringkali penyebab terjadinya hipertensi pada kebanyakan orang dewasa tidak dapat diidentifikasikan. Hipertensi primer cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun, yang akhirnya semakin parah jika tidak dilakukan penanganan. Terus, yang kedua ada hipertensi sekunder. Beberapa orang memiliki tekanan darah tinggi karena alami kondisi kesehatan yang mendasarinya. Hipertensi jenis ini cenderung terjadi secara tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah lebih tinggi dibandingkan hipertensi primer. Berbagai kondisi yang dapat menyebabkan hipertensi sekunder antara lain ada obstructive sleep apnea atau yang disebut OSA, kemudian masalah ginjal, tumor kelenjar adrenal, ada tiroid juga, terus ada cacat bawaan di pembuluh darah,
Kemudian ada juga akibat obat-obatan seperti pil KB, obat flu, terus obat penghilang rasa sakit yang biasanya dijual bebas itu. Habis itu ada juga obat-obatan terlarang. Oh, jadi penyebab hipertensi itu ada dua ya kak. Yang pertama tuh hipertensi primer, yang dimana hipertensi primer itu berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun. Iya, kalau hipertensi primer itu kayak bertahap gitu. Jadi kalau nggak secepatnya dilakukan penanganan, dia tuh bakal makin parah gitu deh. Terus yang sekunder itu ada pemicunya. Apa saja pemicunya itu kak? Iya kak, itu tuh bisa jadi dianya itu punya masalah kesehatan gitu. Biasanya tuh ada pemicunya kan. Nah, pemicunya tuh bisa jadi masalah ginjal, terus ada tumor, ada juga masalah tiroid. Itu dari obat-obatan kayak obat flu, obat penghilang rasa sakit, terus obat-obatan terlarang juga sih. Oh gitu. Terus kita lanjut faktor resiko aja kali ya. Skuy. Oke, kita lanjut faktor risiko hipertensi. Emang sih faktor risiko untuk alami hipertensi itu berbanding lurus dengan usia. Nah, seseorang tuh yang memiliki usia lebih tua lebih besar gitu kemungkinan untuk mengalami hipertensi. Dan beberapa faktor risiko lainnya yang dapat meningkatkan terjadi hipertensi itu ada usia di atas 65 tahun, terus sering mengkonsumsi makanan tinggi garam yang berlebihan, itu bisa jadi pemicunya. Terus ada mengalami kelebihan berat badan atau yang kita tahu ada obesitas. Kemudian ada riwayat keluarga dengan kondisi medis yang sama. Terus ini nih yang sering terjadi, yaitu kurang mengkonsumsi buah dan sayuran. Lalu ada tidak aktif secara fisik atau jarang berolahraga. Nih kaum mager, hati-hati. Terus ada mengkonsumsi terlalu banyak makanan atau minuman yang mengandung kafein, yang sering minum kopi. Terus ada juga nih kebiasaan merokok. Lalu mengkonsumsi minuman beralkohol. Nah, ini nih yang sering dirasain nih, stres. Tingkat stres yang tinggi dapat meningkatkan tekanan darah untuk sementara. Kemudian ada alami kondisi klinis tertentu seperti penyakit ginjal, diabetes. Nah, kayak gitu. Perlu dipahami, kadang kehamilan juga dapat menyebabkan terjadinya tekanan darah tinggi. Selain itu, gangguan ini juga dapat terjadi pada anak-anak loh, yang biasanya disebabkan masalah pada ginjal atau jantung. Bisa juga terjadi karena pengaruh gaya hidup yang buruk, juga semakin memperparah sih masalah ini. Nah, meski demikian, kamu dapat menurunkan atau bahkan mencegah resiko terjadinya hipertensi dengan mengubah pola hidup menjadi lebih sehat dan mengatur pola makan secara rutin. Pastiin teman-teman bisa memenuhi asupan gizi pada tubuh agar tetap sehat, konsumsi air putih setiap hari, dan berolahraga secara teratur. Nah lo mahasiswa, terutama mahasiswa tertua yang memiliki kebiasaan kurang minum air putih, kurang makanan bergizi, olahraga, apalagi begadang ya, apalagi memiliki tugas atau stres skripsi. Nah lo, hati-hati kena hipertensi dini. Kalau bisa, kebiasaannya dikurangi ya, atau dihilangkan aja gitu. Ya tuh kak, harusnya bisa mencegah resiko, terus bisa ngubah pola hidup jadi lebih baik dan sehat. Terus jangan lupa konsumsi suplemen atau vitamin untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. Kalau gejala hipertensi itu apa aja sih kak?
Dari artikel yang kubaca, gejala hipertensi itu bisa 1. Sakit kepala, 2. Mimisan, terus yang ketiga ada masalah penglihatan, terus nyeri dada, ada juga telinga berdengung, sesak napas, dan aritmia. Nah, untuk hipertensi yang berat, gejalanya bisa berupa kelelahan, mual, atau sampai muntah, terus kebingungan, merasa cemas, terus nyeri pada dada, tremor otot, dan adanya darah dalam urin. Oh gitu. Ternyata kelelahan itu termasuk dengan hipertensi yang berat ya kak? Iya tuh, dari apa yang kubaca sih gitu kak. Terus ada juga merasa cemas ya kak? Yang kata orang anxiety itu ya kak? Iya tuh, yang kalau zaman now tuh digadang-gadang namanya tuh anxiety itu. Nah, misalnya kita terkena hipertensi atau orang lain gitu kak terkena hipertensi, pengobatannya tuh gimana sih kak? Nah, dari hasil yang kubaca sih, kalau pengidap hipertensi itu harus mengkonsumsi obat seumur hidup buat ngatur tekanan darahnya gitu. Dan aku juga punya sih dosen yang kayak gitu. Dia tuh kena hipertensi kan, terus dia itu harus minum obat seumur hidup gitu sih kata beliau. Tapi kalau dia udah rutin nih minum, habis itu bisa mengendalikan melalui perubahan gaya hidup, terus obatnya tuh bisa diturunin gitu dosisnya, atau konsumsinya tuh bisa sampai dihentikan gitu. Kalau obat-obatan yang umumnya diberikan kepada pengidap hipertensi itu ada obat untuk membuang kelebihan garam dan cairan di tubuh melalui urin. Pasalnya, hipertensi membuat pengidapnya rentan terhadap kadar garam tinggi dalam tubuh. Terus, obat untuk melebarkan pembuluh darah, sehingga tekanan darah bisa menurun. Nah, perlu diketahui bahwa hipertensi membuat pengidapnya rentan mengalami sumbatan pada pembuluh darah. Nah, kemudian, obat yang bekerja untuk memperlambat detak jantung dan melebarkan pembuluh darah. Kemudian, ada juga obat penurun tekanan darah yang fungsinya untuk membuat dinding pembuluh darah menjadi lebih rileks gitu sih. Terus ada juga obat penghambat renin. Kerjanya itu untuk menghambat enzim yang fungsinya menaikkan tekanan darah. Nah, jika renin bekerja berlebihan, tekanan darah akan naik dan tidak terkendali. Nah, selain konsumsi obat-obatan, ada juga pengobatan hipertensi yang bisa dilakukan sih, kayak terapi relaksasi. Misalnya tuh terapi meditasi atau olahraga tubuh gitu yang biasanya tuh emak-emak itu kak. Iya itu si yoga itu. Kemudian tuh kalau pengobatan jalan, tapi gaya hidupnya nggak berubah ya, sama aja gitu sih. Jadi obat jalan, perubahan gaya hidup jalan juga lah ya. Oh, berarti pengobatan dan gaya hidup tuh harus sama ya kak, harus berjalan ya. Nah, terus tips dong kak, gimana sih pencegahan hipertensi itu? Nah, untuk pencegahannya tuh ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, yaitu 1. Konsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur. Terus yang kedua, batasi asupan garam. Terus yang ketiga, kurangi konsumsi kafein yang berlebihan. Yang suka ngopi-ngopi tuh perlu dikurangin. Terus yang keempat, untuk yang perokok sebaiknya berhenti dulu ya. Terus yang kelima, ada berolahraga secara teratur. Kemudian yang keenam, menjaga berat badan. Yang ketujuh, mengurangi konsumsi minuman yang beralkohol bagi yang mengkonsumsi. Terus yang kedelapan, ada membatasi asupan makanan tinggi lemak. Kemudian yang 9, bisa menghilangkan atau mengurangi lemak trans dalam diet.
Oh gitu ya Kak, tips pencegahan hipertensinya. Terima kasih ya Kak, sangat bermanfaat. Oke Sobat Kesmas, itulah tadi penjelasan seputar hipertensi dari kelompok kami. Jangan bosan-bosan loh mendengarkan penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.